Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adikku yang berbahagia, program tasawuf tradisional tarekat Fakultas Usuluddin yang berbahagia. Kali ini materinya itu materi Badawiyah, tradisi golongan Badawiyah. Banyak orang mengatakan tradisi golongan Badawiyah itu sebetulnya tradisi golongan Ahmadiyah Badawiyah. Ahmadiyah Badawiyah. Konon ceritanya Syekh Ahmad Badawi ini keturunannya sampai kepada Rasulullah SAW, tapi melalui Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib dan sampai kepada Rasulullah SAW. Adik-adikku yang sangat saya hormati, yang terhormat, pendiri tasawuf Badawiyah itu adalah Ahmad Al-Badawi. Lahir di kota Maroko 596 Hijriah atau 1199 Masehi. Beliau wafat juga di Tanta, Mesir pada tahun 675 Hijriah atau 1276 Masehi. Pusat penyebaran tasawuf Badawiyah ini, tarekat Badawiyah itu di Mesir dan Maroko. Nah, tasawuf Badawiyah itu sebetulnya Syekh Ahmad Badawi itu mempunyai banyak gelar. Jadi terkenalnya Syihabuddin. Nah, itu Syihabuddin itu adalah gelarnya Syekh Ahmad Badawi. Syihabuddin itu apa artinya? Bintang agama. Al-Aqtab itu sudah menjadi kutub. Kutub itu apa? Penggerak manusia bertasawuf pria itu. Jadi gelar yang kedua Al-Aqtab. Gelar yang ketiga Abu Al-Fityah, bapak para kesatria. Jadi yang kebanyakan tasawuf Badawiyah itu, tradisi tarekat Badawiyah itu adalah orang tokoh-tokoh. Kenapa kok dikatakan tokoh-tokoh? Karena salah satu tarekat ini dalam satu tahun itu kadang-kadang memperingati hari lahirnya Ahmad Badawi. Dan yang memperingati lahirnya Ahmad Badawi itu berbagai tokoh. Tokoh Syadili, tokoh-tokoh tasawuf lainnya lah, tarekat lainnya. Karena itulah maka dia dikatakan Abu Al-Fityah, Abul Fityah. Kemudian Syekhul Arab. Syekhul Arab itu tokoh orang Arab, syekhnya orang Arab. Ada kenalnya, termasuk juga terkenal gelarnya itu Al-Qutbah An-Nabawi. Jadi kutub Nabawi itu dirinya. Ya karena memang keturunannya Rasul. Itu gelar bagi Syekh itu Ahmad Badawi. Tapi banyak, cuma saya tidak menemukan sisanya. Ada 29 gelar katanya, 29 gelar. Adik-adikku yang sangat berbahagia, hizib. Ahmad Badawi ini punya hizib. Punya hizib itu adalah Bismillah.
Jadi salah satu wiritannya diantaranya membaca hizibnya itu bismillah. Terus yang kedua itu Rabbi la tadharni atau la tadhirni firdan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan sampai ditinggalkan sendirian saya, karena kamu adalah zat yang maha sebaik-baiknya zat yang mewariskan. Jadi Allah yang mewariskan ilmunya itu. Yang ketiga surat Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Fa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Terus apa lagi? Hauqala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sholawat ala nabi sallallahu ala Muhammad. Terus yang keenam hamdalah. Jadi hamdalah itu membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, sekarang auratnya tasawuf atau tradisi Badawi, yaitu tarekat. Setelah sholat waktu ini wajib dibaca ayat kursi 1 kali, 2 subhanallah 33 kali, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi Muhammad 100 kali, terus berzikir kepada Allah 300 kali. Allah, Allah, Allah. Itu bila kita mampu sebagai pengikut aliran Badawi. Kalau tidak mampu, itu kan setiap sholat, maka ada penawaran dari kiainya ini, dari syekhnya ini. Bila tidak sanggup, maka 1 subuh, maghrib, dan isya. Jadi setelah sholat subuh, sholat maghrib, dan isya, baca tadi itu. Nah, bila juga tidak sanggup, bila setelah subuh, maghrib, dan isya tidak sanggup, maka bacalah 1 kali sehari dan berpasrahlah kepada Allah setiap hari Senin, berpuasalah kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Jadi ditambahi. Jadi sehari hanya 1 kali, tapi ketika Senin dan Kamis berpuasa dan sholat malam 2 rakaat. Nah, penting sholat malam 2 rakaat ini katanya. Karena sholat malam 2 rakaat lebih baik daripada sholat 1000 rakaat pada siang hari, katanya. Adik-adikku yang berbahagia, selain itu ada wirid berdasarkan hari. Lain lagi nih, wirid berdasarkan hari. Ini Badawi itu harus jadi kiai. Nah, kalau nggak jadi kiai nggak bisa, jadi dosen aja nggak bisa ini. Selain itu ada wirid berdasarkan hari. 1 hari Ahad sholawat 150 kali, serta hamdalah dan takbir masing-masing 100 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Itu hari Ahad. Kalau hari Senin baca subhanallah, subhana malikul quddus, subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikatu warruh. Nah, ini 100 kali. Nah, di samping itu ada sholawat tertentu dibaca. Nah, sholawat tertentu dibaca ini saya cari nggak ketemu. Kira-kira sama dengan punyaan Imam Ahmad itu mungkin. Tasawuf yang kemarin itu, selawat tertentu ini. Adik-adikku yang berbahagia, ini bisa disampean coba, ini kan masih muda, bisa dicoba. Yang terakhir ini ya, ajaran tradisi tarekat Badawiyah.
Sebetulnya tarekat Badawiyah itu tujuannya hanya dua. Mereka itu bermoral tinggi dan dikenalkan tentang Tuhan, di pengenalan kepada Tuhan. Nah, apa alatnya untuk bermoral tinggi dan untuk pengenalan kepada Tuhan itu? Satu itu al-ilmu. Al-ilmu tentang moral, al-ilmu tentang ketuhanan. Dan al-ilmu tentang moral dikerjakan. Ilmu tentang pengenalan kepada Tuhan dikerjakan seperti tadi itu. Al-ilmu. Yang kedua al-amalu. Salah saya. Yang pertama itu al-hilmu. Al-hilmu. Al-hilmu itu halim. Sopan santun, moral kan? Moral. Al-hilmu. Menjadi pemaaf. Jadi menjadi pemaaf. Orang yang mampu memaafkan siapa saja, baik yang kepada yang salah maupun yang tidak salah, selalu dia minta maaf dan memaafkan. Inilah al-hilmu namanya. Sopan santun. Terus yang kedua itu al-ilmu, pengetahuan. Yang ketiga itu ini moral semua ini. As-sakha, dermawan, pemberi. Yang keempat itu as-syufqah, penyayang. Yang kelima itu as-sabru, sabar, bersikap sabar. Sabar itu apa? Sabar itu kata Rasulullah masih separuh dari iman. Tapi walaupun sabar itu separuh dari iman, Allah sudah bersedia berteman dengan orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi as-sabru nilfus iman fal yakinu al-imanu kullu. Jadi kalau saya dan sampean punya keyakinan yang tinggi sampai kepada Tuhan, mukasyafah. Makanya jalan untuk menuju keyakinan itu adalah sabar. Nah, kalau sudah yakin itu kan lahir. Setelah yakin itu as-sabru, al-ikhlas. Itu sabar itu sudah hilang, menjadi ikhlas. Nah, ikhlas itu karena sudah menjadi corak dalam dirinya, mudawamah, terus istiqomah. Yang keenam itu takwa. Ya, takwa itu seperti tadi yang saya omongkan. Yang ketujuh itu apa? Al-faqru. Al-faqru itu selalu membutuhkan Allah. Di tasawuf itu selalu membutuhkan Allah, katanya Ahmad Baidawi itu. Kenapa? Karena firman Tuhan berbunyi, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Mendudukkan dirinya di hadapan Allah. Yang kedelapan taubat. Taubat itu ya bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Jadi kalau hanya astaghfirullahaladzim saja, tidak wa atubu ilaihi, menurut pemikiran ini, kita tidak bisa mengerjakan lagi. Sholat tidak mengerjakan, hanya minta maaf doa. Kalau wa atubu ilaihi, rajin sholatnya, rajin macam-macamnya, rajin lagi. Katanya pemikiran itu. Yang kesembilan zuhud. Zuhud itu bersifat zuhud. Zuhud itu apa? Mengurangi hubbud dunya. Itu zuhud. Tapi bukan berarti tidak mencari dunia, karena mencari dunia itu as-sa'yu, hukum kausalitas. Ya, makanya orang yang bisa bersyukur hanya dua sebetulnya. Orang yang berterima kasih kepada Allah karena dia mendapatkan harta yang banyak.
dan terima kasihnya kepada Allah itu, harta itu untuk berjihad kepada Allah. Wajahidu fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Itu ada yang orang yang berterima kasih lebih tinggi lagi. Orang yang tidak mendapat dunia tapi terima kasih kepada Allah selalu, tapi di sela-selanya itu dia itu ingat istrinya, ingat makan istrinya, ingat makan anaknya, karena itu kewajibannya, hukum kausalitas. Nah, kalau hanya ingat kepada Allah saja, gak ingat kepada yang lain, tanggungannya itu oleh Umar dikeprok itu, Umar bin Khattab. Jadi suruh pulang. Orang yang paling ingat kepada Rasulullah makai ingat kepada istrinya, ingat kepada umatnya, ingat kepada anaknya. Nah, adik-adikku yang berbahagia, itu saja apa yang saya sampaikan. Sampean rangkum, sampean kembalikan lagi ke Classroom, Google Classroom, dan sampean absen. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.